Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mulai berpikir mungkin dari kota ke sini, waktu itu belum punya fasilitas dakwah, mau dan tidak mau kami harus jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari kota ini ke sini? Jalan kaki 3 bulan baru sampai. Tapi karena ini dakwah, kita lakukan. Dan jalan seperti begini. Bawa apa adanya. Begitu jalan, tiba ke lokasi, kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang, mereka dalam keadaan tertinggal dan terbelakang. Mohon maaf, ini bukan porno, ini keadaan waktu itu. Mereka seperti begini. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai mengatakan, 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita cari tahu mereka siapa sebenarnya. Dan kenapa sampai mereka berbusana seperti itu. Sudah dekat dengan mereka, sudah akrab dengan mereka. Saya tanya, kenapa sampai bapak-bapak, mama-mama dan masyarakat pakai pakaian seperti itu? Mereka mengatakan, kami dilarang tidak boleh pakai baju kecuali menggunakan pakaian seperti ini. Atas nama kebudayaan dan suatu saat nanti menjadi pakaian termahal di dunia. Sudah dengan kondisi seperti itu, mereka pun dilarang tidak boleh pakai air untuk mandi, kecuali dengan menggosok tubuh badan mereka dengan minyak atau lemak binatang. Berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur. Bau yang tidak enak. Sudah telanjang, mandi pakai lemak binatang, bau seperti begitu. Ada orang bawa minuman keras masuk ke pedalaman ke kampung itu, kasih minum mereka, bikin pesta. Ada yang teler tidur dengan di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan. Nilai manusia sudah tidak ada. Ada saudara-saudara kita kalau melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar, untuk memutuskan plasenta dengan bayi, mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia boleh menyusui anak dengan air susu di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri dipakai untuk menyusui anak babi. Mohon maaf, ini bukan porno. Kondisi ini, dan ini kejadian waktu itu. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai mengatakan, tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan ini. Kecuali agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain dari agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dakwah. Saya membaca surat An-Nahl ayat 125. Dalam tafsirnya menyebutkan, serulah manusia ke jalan agama Rabbmu dengan penuh hikmah, berdebat, berdialog, juga dengan penuh cara yang baik. Saya kemas dakwah ini dengan cara pakai sabun mandi. Minggu kedua, hari pertama dakwah dimulai, kami mengajak dulu kepala sukunya. Kami bawa kepala suku ke pinggir sungai, saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Cawat itu pakai yang kayak tadi. Begitu beliau buka, bersama kami pagi-pagi jebur masuk dalam sungai. Setelah jebur masuk dalam sungai, naik, saya mulai suruh para dai berdiri depan dengan sampo, sabun, odol, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku pun ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku pun ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh kami ini sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis ini kalau belum kena air dengan sampo, itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas.
Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Ini busa sampo yang makin tinggi ini jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo langsung pergi. Tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku, harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut beliau mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami jebur kembali sama-sama dalam sungai. Naik sama-sama gosok sabun, sama-sama gosok sampo. Kami yang lain jebur ke dalam sungai untuk bilas. Ini kepala suku naik dia pasang cawat dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering di rambutnya. Busa sabun pun kering di badannya. Kepala suku langsung pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun ke rumah. Allah turunkan rahmat berupa hujan. Kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumahnya. Beliau bangun tidur dan mengatakan, Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh sang pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut kami mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari. Setelah dia bangun tidur, langsung di sana ada kecerdasan dan pencerahan. Dia langsung tergerak hatinya dan dirinya kampanye kepada warga adat masyarakat kampung. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Tua muda besar kecil laki perempuan untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Begitu mereka datang semua, sabun yang kami bawa tidak cukup, terpaksa satu sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Kami ajar mereka mandi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung menjadi musola kami karena di kampung sana tidak bisa sholat di atas permukaan bumi. Babi sangat banyak. Kami naik di atas panggung, mereka yang sudah mandi maupun yang belum mandi dulu di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai jadi imamuman di belakang pun ikut takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri langsung berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata mereka berputar keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu tahiyat akhir, saya salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar langsung loncat naik di tempat imam. Saya jadi imam itu langsung dia bilang, Anak, kenapa anak dan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya jawab dalam hati saya, Subhanallah, baru mandi cerdas begini kah? Saya mencoba cari jawaban mana yang cocok. Akhirnya saya jawab, Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan.
Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu Allah Maha Besar, jiwa raga dan kehidupan kami kecil sehingga tangan kiri kami ini malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada, terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, raga, dan kehidupan kepada Tuhan Allah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, wow, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Beliau terus mengajukan pertanyaan. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya melihat seluruh fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia berupa pasir, tanah, batu, air, hewan, tumbuhan. Silakan dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Kepala suku menjawab, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Dia bilang mencium papan. Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan. Dan kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, daging, darah, tulang akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan kepala, telapak tangan, lutut dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Apalagi artinya itu? Salam, dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga, dan kehidupan kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi. Tugas kami datang mengajarkan mereka bisa mandi. Ada yang belum tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami datang ke sini mengajarkan mereka nama Allah dan Rasulnya. Begitu mendengar penjelasan saya, langsung kepala suku mengatakan, kalau begitu jangan dulu di atas panggung. Kami semua disuruh turun duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka tua-tua adat dan kepala-kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat, tapi mereka duduk rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat selesai, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman. Hari ini kita senang karena anak-anak sudah datang mengajarkan kita agama yang benar. Maka dalam rapat adat kami sepakat kita semua yang ada di lapangan masuk ke dalam agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat ini, kami para dai semua sujud menangis minta ampun karena malu. Tidak bawa apa-apa kecuali nama Allah dan Rasul serta sabun, sampo, odol, sikat gigi. Di saat itu pun mulai masyarakat yang tadi yang sudah mandi maupun yang belum mandi berkumpul. Dan saya bilang, ikuti kata-kata saya. Subhanallah, tidak ada satu di antara kami yang tidak menangis. Karena kebahagiaan hidayah datang kepada saudara-saudara kita. Setelah mereka syahadat selesai, program berikut untuk mereka adalah kami ganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin, Hasanuddin, Mahmud. Dan itu nama-nama yang paling cocok untuk saudara kita syahadat di sana. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kering, dipanggil Kang Cecep. Tidak cocok, tidak cocok. Atau dipanggil nama Suroto, itu juga tidak cocok. Tapi Muhammad, Abdul Muthalib, Abu Bakar, nama-nama itu sangat keren untuk mereka. Setelah mengganti nama, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah melaksanakan hitanan masal
mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut di bawah Komando Letnan Kolonel Dr. Mulya Tarmizi. Lalu kita hitan mereka semua. Setelah itu beliau mengatakan, harus kita kasih tahu Pak Harto. Akhirnya beliau bikin surat, fax ke Jakarta. Pak Harto balas, silakan membawa kepala-kepala suku menghadap saya di Jakarta. Subhanallah. Tua-tua adat dan kepala-kepala suku sudah pakai celana panjang. Mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Terbang menuju Makassar terus ke Jakarta, menghadap Presiden Soeharto. Kami datang ke rumahnya, beliau menyambut kami di depan pintu rumahnya dengan salaman dan dengan warga negara, masyarakat, kepala-kepala itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu. Dikasih minum, Pak Harto sudah menyiapkan oleh-oleh berupa baju gamis, batik, kopiah, sajadah, dan celana untuk kepala-kepala suku, dan uang tunai. Saya ingat waktu itu satu orang 50 juta. Dan Pak Harto juga menyediakan uang tiket untuk bisa pulang. Sebelum menyerahkan ini uang tiket, Pak Harto minta supaya kepala suku besar di antara yang hadir itu menyampaikan sambutan atau konferensi pers. Lalu saya suruh kepala suku yang besar yang bicara. Dia langsung mengatakan, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi saya perhatikan wajah Pak Harto, senyum dan tertawa kecil. Setelah beliau tertawa kecil, beliau mengatakan, diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna perjalanan dan saya bilang sama Pak Harto, Bapak Presiden terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan, Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara tafsir dan terjemahan memang berbeda. Tapi lah ini bahasa dakwah lah. Begitu beliau mendengar tafsir bahasa itu langsung menelpon Menteri Agama. Kepala-kepala suku dan tua-tua adat itu ditetapkan naik haji pada tahun itu juga. Pak Harto pun menelpon Menteri Agama menetapkan agar tiap tahun 75 orang pergi haji melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Fadlan. Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sampo, 600 karton sabun, 600 karton odol sikat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid. Dan program nasional Pak Harto adalah pembangunan 917 unit rumah layak huni dengan program ABRI Masuk Desa. Tidak saja sampai di situ. Pak Harto mengatakan dakwah dari Jakarta ke kampung tidak boleh pakai kapal laut, tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Subhanallah, Pak Harto sudah tidak ada, tapi jejak kebangsaan Indonesia dan dakwanya tersimpan rapi sampai hari ini. Anak-anak yang sahadat dibawa keluar sekolah di Muhammadiyah, Jakarta, Jogja, Semarang, Solo. Bahkan hari ini mereka ada yang sudah jadi camat, ada yang setwilda, ada yang sudah jadi bupati, ada juga yang sudah jadi tentara polisi. Mereka menikmati apa yang ditetapkan oleh Pak Harto pada pembangunan masa lalu.